Tidak ada yang bisa melihat ini datang. Klan Qin, salah satu dari dua klan teratas di kota Linsui, telah kehilangan semua diaken dan penatua yang telah pergi untuk bergabung dengan klan Fang, dan itu semua terjadi hanya dalam waktu singkat. Hanya beberapa lusin murid klan Qin yang tersisa, mereka berdiri diam dengan ekspresi kosong di wajah mereka. Bahkan Fang Rulong dan Fang Li terkejut dengan pemandangan itu. Saat Fang Li mengumpulkan pikirannya, wajahnya memerah seolah-olah dia mabuk, dan dia berkata dengan nada menghina dengan nada bersemangat, "Qin Tian, apakah kamu melihat ini? Ini adalah klan Qin yang Anda upayakan selama 10 tahun terakhir. Hanya dengan satu kalimat, mereka semua telah mengkhianati Anda. Maukah Anda mengakuinya sekarang, bahwa klan Qin Anda tidak berharga?" Petik 2. Ketika dia mendengar ini, ekspresi Qin Tian berubah, tanda kemarahan tiba-tiba muncul dalam dirinya, tetapi segera digantikan oleh ketidakberdayaan dan kesedihan. Kata-kata dari Fang Li adalah kebenaran, yang tidak bisa dia sangkal. Setelah ini, Fang Li tidak berniat berhenti di situ. Dia memberi murid yang tersisa tatapan dingin dan berkata dengan nada dingin, "Jadi, apakah kalian masih ingin tinggal di klan Qin? Hehe, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir untuk bergabung dengan Fang klan saya. Jika tidak, Anda tidak perlu repot-repot mencoba memohon kematian cepat nanti." Petik 2. Fang Li langsung mengancam mereka. Murid yang tersisa tidak menonjol di antara klan Qin. Mereka hanya memiliki bakat dan kultivasi rata-rata, tetapi Fang Li berencana agar semua orang dari klan Qin mengkhianati pemimpin mereka. Itu akan membuatnya senang jika lebih banyak aib menimpa Qin Tian. Tanpa diduga, setelah Fang Li menyelesaikan hukumannya, orang-orang yang baru saja mengkhianati klan Qin dan bergabung dengan klan Fang, termasuk Qin Tiba, mulai berbicara. "Apa yang kamu tunggu? Patriark memberimu kesempatan untuk bergabung dengan kami. Itu benar, cepat kemari. Apakah Anda tinggal di klan Qin untuk menunggu kematian Anda? Aku melihat kalian bosan hidup. Aku akan menjadi orang pertama yang membunuhmu jika kamu tidak bergabung dengan kami." Petik 2, petik 2. Perilaku orang-orang ini telah membuat orang lain terdiam. Betapa tidak tahu malu dan tidak tahu berterima kasihnya orang-orang ini untuk mengucapkan kata-kata seperti itu. Murid-murid yang tersisa dari klan Qin memiliki mata penuh teror saat mereka menghadapi ancaman musuh. Namun, kaki mereka berakar kuat di tanah, seolah-olah besi cair dituangkan ke mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak ke sisi lain. "Aku berterima kasih atas sikapmu. Tapi kamu harus pergi, klan Qin sudah selesai," kata Qin Tian. Ada ekspresi yang sangat tenang di wajahnya. Qin Tian tahu ini sudah berakhir untuk klan Qin. Jika murid-murid ini tinggal sampai akhir, mereka akan menghadapi kematian bersama dengan dia, itu tidak layak bagi mereka. "Patriark, tidak ada kata tambahan yang dibutuhkan. Saya tidak akan pergi." Tiba-tiba, di antara para murid, salah satu dari mereka berteriak dengan nada gelisah. Orang yang tampaknya sangat lemah dan akan pingsan setiap saat sekarang adalah Qin Li, yang dilumpuhkan oleh Fang Rulong. Mata Qin Li dipenuhi dengan garis merah, yang berteriak, "Patriark, aku berterima kasih atas apa yang telah dilakukan klan Qin untukku, mengapa aku mengkhianatinya? Saya tidak akan meminta untuk menjadi orang dengan pengaruh besar, tetapi setidaknya saya ingin hidup sesuai dengan hati nurani saya. Saya, Qin Li, tidak memiliki kehidupan yang berharga, mengapa saya takut mati? Saya dari klan Qin untuk memulai, jadi saya akan tinggal bersamamu. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati. Bersama-sama, kita hidup dan kita mati." Petik 2, petik 2. Kata-kata dari Qin Li bertindak seperti mantra yang memengaruhi murid-murid klan Qin yang tersisa. Mata murid-murid ini memerah, dan dipenuhi dengan kegembiraan, tidak lagi takut pada musuh. Pada saat ini, meskipun Qin Tiba dan kelompoknya cukup tak tahu malu, wajah mereka terbakar rasa malu setelah mendengar kata-kata ini. Namun, mereka tetap di tempat.
Bukankah pengkhianatan tidak berarti dibandingkan dengan menyelamatkan hidup kita sendiri? Hahaha. Tiba-tiba, Fang Rulong yang berada di peron tertawa keras dan memekakkan telinga. Wajahnya berubah, betapa heroik, hidup dan mati bersama, sangat mengesankan. Tapi kamu pikir kamu siapa? Kalian hanyalah sekumpulan sampah, sampah tidak berhak hidup dan mati bersama. Sebentar lagi, aku akan membiarkanmu memohon kematian yang cepat. Aura ganas terpancar dari tubuh Fang Rulong. Segera, Fang Rulong melihat ke arah Qin Nan yang tetap diam sepanjang waktu dan berkata dengan nada mengejek, "Saya ingat betapa sombongnya Anda menghadapi Fang Clan saya. Namun, saya tidak terburu-buru untuk membunuh Anda. Saya ingin Anda menyaksikan saya menjadi murid terhormat dari Sekte Roh Mistik. Sampai saat itu tiba, aku akan mengajarimu apa artinya menjadi kejam." Setelah mengatakan itu, Fang Rulong berbalik menghadap Xiao Qingsui dan Bai Heng saat ekspresi bengkoknya digantikan oleh ekspresi hormat. Fang Rulong berkata, "Dua tetua, apakah saya memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Roh Mistik? Jika demikian, saya memiliki permintaan untuk menjadi murid. Saya harap Anda akan membantu saya menahan orang-orang dari klan Qin, sehingga saya dapat membunuh mereka semua dan menunjukkan kepada Anda kekuatan roh bela diri saya." Kata-kata itu menyebabkan suasana menjadi tegang. Qin Tian dan Tai San bertukar pandang. Meskipun mereka tahu penghapusan klan Qin tidak bisa dihindari, mereka telah memutuskan untuk mengorbankan hidup mereka untuk melindungi Qin Nan dan murid-murid yang tersisa. Namun, jika kedua tetua memutuskan untuk ikut campur, bagaimana mungkin Qin Nan dan para murid dapat bertahan? Xiao Qingsui mengerutkan alisnya. Dia cukup terkesan dengan Qin Nan, ditambah reaksi para murid klan Qin bisa diakui. Sekarang Fang Rulong mengatakan bahwa dia berencana untuk membunuh sisa-sisa klan Qin, bagaimana dia akan setuju? Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Xiao Qingsui dengan lembut berkata, "Fang Rulong, kamu memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Roh Mistik. Meskipun begitu, setelah Anda menjadi murid, Anda harus menghindari urusan duniawi ini. Apa gunanya bersikeras untuk membunuh? Itu akan sangat menghalangi pengejaranmu akan Martial Will." Meskipun itu tidak langsung, tetapi tidak diragukan lagi Xiao Qingsui telah menunjukkan pendiriannya. Setelah mendengar ini, ekspresi Fang Rulong dan Fang Li berubah. Mereka tidak mengharapkan Xiao Qingsui untuk terus melindungi Qin Nan dan klan Qin. Wajah penatua Bai Heng juga berubah marah. Dia berencana untuk menyiksa dan membunuh Qin Nan untuk membalas dendam. "Beraninya kamu, Xiao Qingsui, masih mencoba melindungi sampah ini." Jadi, nada suara Elder Bai Heng tidak menunjukkan rasa hormat. "Elder Xiao, saya tidak setuju dengan apa yang Anda katakan. Martial Spirit Fang Rulong bagus untuk membunuh. Plus, klan Qin dan klan Fang adalah musuh. Jika Qin klan tidak dihilangkan, itu akan mempengaruhi kultivasi junior Fang Rulong, yang tidak akan menjadi hal yang baik. Selanjutnya, Fang Rulong sekarang adalah murid dari Sekte Roh Mistik. Apakah penting jika dia membunuh beberapa makhluk duniawi?" Meskipun penatua Bai Heng takut pada Xiao Qingsui, sepertinya dia masuk akal. "Beraninya kamu Xiao Qingsui, melindungi beberapa orang duniawi, alih-alih membantu junior sektemu. Jika dikatakan demikian, itu tidak akan baik untuk reputasi Xiao Qingsui." Sedikit niat membunuh muncul di mata Xiao Qingsui, tapi itu tersembunyi dengan baik dari kerumunan, saat dia berkata sambil tersenyum, "Penatua Bai Heng, tidak perlu sarkasme. Aku akan membuat diriku jelas. Saya melindungi Qin Nan dan klan Qin. Silakan dan bunuh mereka jika Anda punya nyali untuk melakukannya." Petik 2. Xiao Qingsui berbicara dengan nada tenang, dan suaranya enak didengar. Namun, kata-katanya seperti sambaran petir di hari yang cerah bagi penatua Bai Heng, yang ekspresinya segera berubah. Dahinya mulai dipenuhi keringat dingin. Dia tidak menyangka Xiao Qingsui begitu kuat. Jika Xiao Qingsui benar-benar bersikeras melakukannya, Elder Bai Heng tidak akan mematuhi dia bahkan jika ia diberi 10 nyali satu untuk melakukannya.
Bahkan ekspresi Fang Rulong dan Fang Li berubah lagi. Mereka tidak berharap Xiao Qingsui memiliki sikap tegas seperti itu untuk melindungi klan Qin yang hanya memiliki banyak sampah yang tersisa. Sementara itu, sebuah suara terdengar, "Maaf, para tetua, ada yang ingin saya katakan." Itu Qin Nan yang berbicara. Tidak ada yang mengira Qin Nan akan mengatakan sesuatu. Baru saja, Penatua Xiao Qingsui telah menyatakan bahwa dia akan menjaga klan Qin. Apa yang Qin Nan rencanakan untuk dilakukan, jika dia memiliki sesuatu untuk dikatakan sekarang? Qin Nan, bicaralah sesukamu. Wajah cantik Xiao Qingsui tetap tenang, seolah-olah dia tidak keberatan dengan interupsi tiba-tiba Qin Nan. Saya punya pertanyaan untuk Penatua Bai Heng. Qin Nan memandang Bai Heng dengan rendah hati dan hormat, yang sepertinya ingin mempelajari sesuatu darinya. Penatua Bai Heng, apakah benar ketika seseorang menjadi murid sekte roh mistik, orang itu akan menjadi diizinkan untuk menghancurkan klan lain sesuai keinginannya? Oh, maksud saya klan duniawi biasa yang baru saja Anda sebutkan. Setelah mendengar ini, wajah Penatua Bai Heng sedikit berubah dan dia mengeluarkan harum dingin. Dia awalnya ingin mengabaikan pertanyaan itu, tetapi setelah dipikir-pikir lebih baik tidak membuat Xiao Qingsui marah, jadi dia menahan amarahnya dan berkata, tentu saja, murid dari sekte roh mistik sangat dihormati. Kematian orang-orang duniawi bukanlah urusan kami. Setelah menyelesaikan kalimatnya, Penatua Bai Heng menyeringai hampa. Apakah Anda, Qin Nan, sampah, benar-benar berpikir bahwa Anda bisa menjadi murid sekte roh mistik? Anda, Qin Nan, dan klan Qin harus lebih khawatir tentang selamat dari bencana sebelum Anda. Jadi begitu, Qin Nan menganggukkan kepalanya seolah-olah dia baru saja mempelajari sesuatu yang baru. Orang-orang di tempat kejadian benar-benar bingung dengan pertanyaan itu. Apa yang dipikirkan Qin Nan? Tidak peduli apa yang diinginkan Qin Nan, orang-orang dari klan Fang memiliki ekspresi wajah yang mengerikan. Mereka awalnya berpikir setelah Fang Rulong menjadi murid dari sekte roh mistik, mereka akan dapat melenyapkan klan Qin. Namun, mereka tidak yakin mengapa Penatua Xiao begitu menyukai klan Qin, sehingga dia memutuskan untuk melindungi mereka. Atau, Qin Tian dan Tai San merasa lega. Meskipun Qin Tiba dan yang lainnya telah mengkhianati mereka, bagi mereka, Qin Nan dan murid-murid yang tersisa adalah akhir terbaik yang bisa mereka harapkan. Yang memiliki perasaan rumit adalah orang-orang seperti Qin Tiba dan Qin Changkong. Mereka berasumsi klan Qin akan menghadapi kehancuran. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk mengkhianati klan Qin dan bergabung dengan klan Fang. Di luar harapan mereka tidak yakin mengapa klan Qin begitu beruntung untuk menerima perlindungan Penatua Xiao untuk selamat dari kesulitan ini. Biarlah, karena Fang Rulong pasti akan dipilih sebagai murid sekte roh mistik, masa depannya tidak memiliki batas. Mungkin itu hanya sesaat ketika Penatua Xiao memutuskan untuk membantu klan Qin. Dia tidak akan melindungi mereka untuk selamanya, klan Qin masih akan dilenyapkan. Qin Tiba dan orang-orang yang bersamanya berpikir seperti itu. Namun, Qin Nan tidak terganggu oleh suasana, dan berbicara lagi, Penatua Bai Heng, saya punya satu pertanyaan lagi yang saya harap Anda bisa menjawab. Penatua Bai Heng mengerutkan alisnya dan bertanya dengan nada dingin, pertanyaan apa? Qin Nan mengulurkan tangannya menunjuk Fang Rulong dan berkata, saya pikir hasil putaran kedua diputuskan setelah semua orang menunjukkan semangat bela diri mereka. Kenapa Fang Rulong dipilih menjadi murid sebelum saya dan 3 lainnya telah menunjukkan roh bela diri kami? Nada suaranya terasa seperti omelan. Setelah itu, Penatua Bai Heng tercengang. Orang-orang dari klan Fang tercengang. Bahkan Qin Tian dan para pengikutnya tercengang. Apa arti kata-kata Qin Nan? Apakah dia berargumen bahwa persidangan putaran kedua tidak adil? Fang Rulong telah merilis martial spirit peringkat 6 Huang. Bukankah hasil persidangan sudah jelas? Apakah Qin Nan, dengan roh bela diri peringkat Huang kelas 1 yang sampah, memiliki kepercayaan diri untuk melampaui Fang Rulong? Apa lelucon?
Bahkan Xiao Qingsui sedikit mengernyitkan alisnya. Dia tidak berharap Qin Nan bertanya tentang keadilan persidangan setelah dia berbicara untuk melindungi klan Qin. Apakah ada keraguan tentang hasil persidangan? Jangan bodoh. Xiao Qingsui berkata, tidak ada gunanya melanjutkan persidangan. Fang Rulong memang memenuhi syarat untuk menjadi murid dari Sekte Roh Mistik. Dengan pernyataan dari Xiao Qingsui ini, diasumsikan bahwa itu akan menjadi akhir. Namun, di luar dugaan semua orang, Qin Nan berbicara lagi. Penatua Xiao, aku tidak setuju denganmu. Qin Nan memiliki ekspresi tenang di wajahnya, pengadilan belum berakhir. Menurut aturan, itu harus dilanjutkan. Setidaknya sampai kita menunjukkan roh bela diri kita, maka hasilnya bisa ditentukan. Sekarang persidangan belum berakhir, Fang Rulong tidak akan dikonfirmasi sebagai murid Sekte Roh Mistik. Petik 2. Setelah mendengar ini, semua orang tercengang. Qin Nan ini berani berbicara kembali dengan Penatua Xiao, apakah dia marah? Apakah dia tidak tahu bahwa jika bukan karena kata-kata Penatua Xiao, klan Qin-nya akan musnah? Dan apa arti beberapa kata terakhir? Apakah dia menyiratkan bahwa dengan Huang kelas 6 Fang Rulong peringkat Martial Spirit, dia tidak cukup layak untuk menjadi murid dari Sekte Roh Mistik? Ekspresi Qin Tian dan Tai San berubah setelah mendengar kata-kata itu. Hati mereka telah jatuh ke dalam abisal jurang. Kata-kata dari Qin Nan sangat bodoh. Hahaha. Fang Rulong tiba-tiba tertawa, dengan ekspresi bersemangat. Dikatakan dengan baik, apa yang dikatakan Qin Nan benar. Sidang belum berakhir. Martial Spirit peringkat 6 Huang saya belum dikonfirmasi menjadi kelas tertinggi. Penatua Xiao, saya meminta persidangan untuk dilanjutkan. Petik 2. Penatua Bai Heng mengumpulkan pikirannya dan sambil tersenyum berkata, ya, persidangan memang harus dilanjutkan, jika tidak, akan menjadi kerugian besar jika kita kehilangan bakat yang lebih baik. Plus, persidangan harus adil. Petik 2. Keduanya bekerja sama dengan baik dengan masing-masing satu kalimat. Itu karena Fang Rulong dan Penatua Bai Heng sangat bahagia. Mereka dipaksa untuk menyimpan kemarahan mereka sendiri dan tidak diizinkan melakukan apapun terhadap Qin Nan dan orang-orangnya di bawah perlindungan Xiao Qingsui. Namun, sekarang Qin Nan telah melawan Xiao Qingsui dengan kata-kata bodoh itu. Mengapa Xiao Qingsui terus menjaganya? Itu tidak mungkin. Oleh karena itu, Qin Nan telah menjatuhkan hukuman mati dengan kata-katanya sendiri. Jika Qin Nan sedang mencari perjalanan kematian, Bai Heng dan Fang Rulong akan dengan senang hati mengirimnya dalam perjalanan. Seperti yang diharapkan, ekspresi Xiao Qingsui tidak menyenangkan. Dia awalnya mengagumi karakter tegas Qin Nan, tetapi sekarang dia tahu sekarang anak muda itu bodoh dan bodoh, bukannya berani. Lanjutkan percobaan Martial Spirit hanya untuk bersikap adil. Martial Spirit siapa yang lebih baik dari Fang Rulong? Dia tidak diragukan lagi mempermalukan dirinya sendiri. Bagus. Xiao Qingsui memberikan pandangan tidak senang ke arah Qin Nan dan berkata, karena kamu lebih suka bersikap adil, maka aku akan memberikannya kepadamu. Saya ingin melihat seperti apa roh bela diri yang telah Anda bangun. Kata-kata itu membuat Fang Rulong, Bai Heng, dan faksi mereka semakin bersemangat. Seperti yang mereka duga, karena perilaku bodoh Qin Nan, Xiao Qingsui tidak lagi menyukainya. Karena itu, dia tidak akan melindunginya lebih jauh. Tanpa perlindungan Xiao Qingsui, apa yang akan dianggap Qin Nan? Sampah, semut. Hahaha. Penatua Bai Heng tertawa terbahak-bahak dengan gembira, dan kemudian melambaikan tangannya, biarkan persidangan berlanjut. Kontestan yang tersisa, tolong tunjukkan kami semangat bela diri Anda. Aku ingin tahu apakah ada martial spirit yang lebih tinggi dari kelas 6. Setelah mendengar kata-kata Penatua Bai Heng, dua murid klan Qin yang telah maju ke babak kedua tidak berniat untuk tidak patuh. Mereka bergiliran melepaskan martial spirits mereka, yang keduanya kelas 4. Hanya dalam waktu singkat, di antara 5 orang yang maju, Qin Nan adalah satu-satunya yang tersisa. Qin Nan, tunggu apa lagi?
Tunjukkan pada kami roh bela diri sampahmu sekarang. Fang Rulong dipenuhi dengan kebanggaan, dan mengangkat kepalanya sambil menatap Qin Nan, kamu hanyalah sampah peringkat Huang kelas 1. Saya tidak tahu dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri untuk meminta pengadilan yang adil. Lebih jauh lagi, Anda bahkan mengatakan bahwa saya belum dikonfirmasi menjadi muridnya, bukan? Tunjukkan padaku alasan yang membuatmu cukup berani untuk mengatakan hal seperti itu. Karena rangkaian peristiwa telah meningkat menjadi situasi seperti itu, Fang Rulong memutuskan untuk tidak menyembunyikan kemarahannya lagi dan mengejek saingannya. Penatua Bai Heng dan yang lainnya juga bersemangat. Saat Qin tiba dan krunya melihat bahwa situasinya telah berubah, mereka mengarahkan penghinaan mereka ke Qin Nan. Apa gunanya ini? Kami telah menyaksikan roh bela diri peringkat Huang kelas 1 Qin Nan. Petik 2. Hahaha, saya pikir roh bela dirinya adalah pedang peringkat Huang kelas 1. Dia pasti mempermalukan dirinya sendiri. Saya pikir Penatua Xiao Qingsui tidak akan lagi membantunya. Petik 2, petik 2. Seluruh tempat dipenuhi dengan ejekan dan olok-olok yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak bisa disalahkan untuk ini. Alasan utamanya adalah karena Qin Nan awalnya aman di bawah perlindungan Xiao Qingsui dan mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Namun, bukannya diam, dia berbicara dengan liar. Apakah Anda, Qin Nan, benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mengubah situasi dengan martial spirit peringkat pertama Huang? Xiao Qingsui menggelengkan kepalanya sedikit, matanya dipenuhi kekecewaan. Dia mengagumi orang-orang yang jujur, pantang menyerah, dan setia, bukan orang yang keras kepala, sombong, dan lancang. Ada perbedaan besar antara keduanya. Dalam pikiran Xiao Qingsui sekarang, Qin Nan tidak diragukan lagi diklasifikasikan sebagai tipe yang lebih baru. Meskipun begitu, Qin Nan mulai tersenyum pada saat ini. Senyumnya sembrono, sombong, dan angkuh, seolah-olah tidak ada dalam visinya yang layak untuk diperhatikan. Apakah kamu tahu berapa lama aku telah menunggu hari ini? Qin Nan berkata dengan nada jujur sambil melihat ayahnya Qin Tian dan Tai San. Dia kemudian berbalik ke arah orang-orang dari klan Fang dan Qin Tiba dan krunya, dan berkata, apakah Anda juga tahu saya telah menunggu hari ini? Setelah ini, dia mengangkat kepalanya melihat Xiao Qingsui dan Bai Heng dan berkata, dua tetua, apakah Anda tahu berapa lama saya telah menunggu ini? Kalimat yang sama diulang 3 kali, saat kalimat terakhir selesai, aura muncul dari punggung Qin Nan. Aura yang mendominasi dipancarkan bersama dengan sinar keemasan cerah. Garis besar namun buram sosok manusia purba muncul mengambang di belakang Qin Nan, menatap tanah. Roh pertempuran divine dilepaskan.